Mangga sok langsung. Hah? Aya, tapi bari nulis ka dieu kan heula. Nganggo mos we heula eta. Kitu. Cret. Mupus. Pupus, Iya. eraser. Gitu. Sok mangga. Mulai belum? Mulai atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak dengan Bapak dalam pembelajaran matematika wajib untuk kelas 12 semua jurusan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anakku sekalian yang saya cintai, coba pada pada pertemuan kali ini tidak akan menyelesaikan tidak akan membahas materi ya seperti yang kemarin-kemarin. Karena hari ini adalah pertemuan kemarin adalah yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir. Untuk itu pertemuan yang sekarang kita coba untuk membahas soal-soal yang bisa dijadikan referensi untuk soal-soal ujian sekolah. Sebab kita tahu ujian sekolah mulai tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Nah, tidak ada salahnya sekarang kita bahas soal-soal tersebut. Perlu kalian ketahui, pertama soal itu jumlahnya sebanyak 35 ya. Dalam bentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan. Terus yang kedua, materi yang diujikan adalah dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 10 sampai kelas 12. Khusus untuk matematika umum. Nah, untuk itu kita mulai saja bahas satu persatu mulai dari soal berikut ini. Nah, ini nomor 1. Ini berarti dimensi iya Kurang ageng. Tanah kurang bisa. Nah, silakan. Nomor 1 ini termasuk mata pelajaran matematika dengan pokok bahasa dimensi 3 ya. Coba memori kalian kembalikan ke dimensi 3 dulu. Itu kelas berapa ini? Kelas 12 semester 1 ya. Ya, kita mulai. Nomor 1. Diketahui ini ya. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Bisa dibayangkan kan? Jarak titik H ke titik potong diagonal alas kubus adalah titik. Nah, kalau pemahaman kalian soal ini belum bisa diterima, kita buka saja mana ya kubusnya. Nih ya. Kubus. Maaf. Terbuka kubus. Kubus. Ya. Iya. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Ini E. Mana E? Ini E. Ini F. Ini G. Ini H. Nah, ini jaraknya 4. Jarak kubus dengan panjang rusuk 4. Jarak titik H, mana H? Nah, ini nih. Ke titik potong diagonal alas kubus. Diagonal alas kubus. Nah, ini nih. Nah. Tuh. Titik potongnya mana? Nah, ini. Belum ada nama, beri nama O. Berarti yang dimaksud dengan jarak titik H ke titik potong diagonal alas kubus adalah sama dengan jarak titik H ke titik O, yaitu panjang ruas garis ini.
HO. Nah, kita gambarkan putus-putus. Nah, berarti untuk menjawab soal ini ternyata ya, HO ruas garis HO ini merupakan salah satu sisi dari segitiga HOD. HOD. Ini segitiganya apa itu? Siku, di mana? Di D. Ya. Maaf. Ini segitiganya ya. Segitiga, siku. Ulangi lagi, hapus. Sebentar. Teknis. Kursornya nggak ada. Mau draw. Catatan gini sebenarnya gitu. Nggak mau draw. Aduh. Kamu sana dinyimpan pulpen di luar apa? Oh, di sini. Iya. Jadi cicing di dina kan kursor apa? Ya. Ya. Siku-siku di D. Nah, ini adalah H. Titik ini adalah O. Itu. Kita tahu panjang HD berapa? 4. Panjang DB terus panjang DO, ini panjang DO adalah setengahnya dari DB. Sementara DB adalah diagonal alas. Berapa panjang DB? Adalah 4 akar 2. Berarti panjang DO adalah setengahnya dari 4 akar 2. Berapa? Ya 2 akar 2. Dengan demikian maka panjang HO gunakan dari Pitagoras. Itulah diterek. Berarti akar dari 4 kuadrat dalam hal ini adalah HD ditambah dikurangi ditambah DO kuadrat dalam hal ini 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 16 tambah 2 kuadrat 4 akar 2 dikuadratkan 2 jadi 4 kali 2 berapa? 8 sama dengan akar berapa nih? 24 sama dengan 24 itu kan diantaranya 4 kali 6 ya, akar dari 4 kali 6. Jadi sama dengan 2 akar 6. Jawabannya mana? Nah ini ya. Coba. Yuk. Udah ya. Ya, kita lanjutkan dengan nomor 2. Nah, ini. Diketahui 5 beraturan TABCD dengan panjang BC6 lalu TC5. Titik S adalah titik potong diagonal AC dan BD. Jarak T ke titik S adalah titik. Nah, kita jawab ya. Jawab. Kita buat 5-nya dulu. Ini 5 T ABCD. Nah, sketsa. Ini T. Ini dia putus-putus. Itu ya. Set. Ini T A B C D. BC, nah ini 6. Berarti AB berapa? 6 ya. Karena 5 beraturan. Lalu di sini TC 5. Nah, ini 5. Teruskan. Mana? Nah, S, mana S. Nah, ini nih ya, S. Titik S adalah titik potong diagonal AC dan BD. AC dan BD. Kita tarik ke diagonal AC. Ini lalu dengan BD inilah titik S. Nah, itu. Pertanyaan, jarak titik S ke titik potong. Titik S,
Nah ini jarak titik T ke titik S berarti ini. Oh, berarti sama saja dengan apa ini? Tinggi limas. Dengan demikian maka untuk mencari jarak titik T ke titik S sama dengan mencari panjang TS. Ya kan? Nah, terus TS sendiri ternyata merupakan salah satu sisi dari segitiga diantaranya TAS. Dengan jenis apa segitiganya? Siku-siku. Di mana siku-sikunya? Di S. Nah, kalau selain di S salah. Oleh itu maka coba kita gambarkan sekarang segitiga siku-siku TAS. Ini T. Nah, siku-sikunya di mana tadi? Di S gitu. Berarti yang ini A. TA ini sama dengan TC yaitu 5. Lalu AS, AS sama dengan setengah dari AC. Berapa panjang AC? Panjang AC adalah 6 akar 2. Berarti panjang AS adalah 3 akar 2. Setengahnya ya dari 6 akar 2. Dengan demikian panjang TA gunakan dalil Pitagoras. TA sama dengan akar dari ya Pitagorasnya TA kuadrat ditambah dikurangi. Ini 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, itu. Kita hitung sama dengan akar dari 25 ditambah 9 kali 2 sama dengan akar dari 25 dikurangi 18 sama dengan akar dari berapa? 7. Jawabannya ini. Paham? Terus nomor 3. Nah, nomor 3. Ini nomor 3 ya. Diketahui 5 segi 4 beraturan. Sama dengan tadi ya. Dengan namanya TPQRS. Tadi juga 5. Coba lihat nomor 2. Nomor 2. Tuh, 5 beraturan TABC. Dengan TC 5. Ya mah 5 segi 4 beraturan sama ya. Jadi sama soalnya. Di sini panjang PQ adalah 4, TP 8. Pertanyaan jarak titik A ke garis rusuk TR adalah titik. Berarti ini mah jarak mana? Titik ke garis. Ya. Kita lakukan menjawab. Jawab. Iya. Gambar dulu 5-nya. Iya. Ya, kita buat puncaknya di T. Cret. Ya. T PQR S. PQ mana PQ ini 4 berarti QR 4 PS 4 RS juga 4 TP 8 jadi TQ 8 TR 8 TS pun 8. Nah sekarang jarak titik A mana A ke garis ayo liur tidak ada titik A di dimanya berarti jarak titik ini harusnya P diganti ya. Nah jadi ini bukan A tapi apa titik P kita ganti ya. Ke TR tadi. Nah ini titik P ini garis TR berarti sama saja dengan menghitung jarak titik ke garis akan berbentuk apa berbentuk garis yang bagaimana garis yang melalui cek definisi ya dari titik P tarik garis sehingga tegak lurus kemana ke garis TR sehingga tegak lurus dia tegak lurus syaratnya beri nama misalnya apa nih PQRS di sana O titik ini O misalnya.
Nah, berarti jarak yang dimaksud A ke garis TR adalah sama dengan PO. Ada titik. Ini coret ya, bukan A. Nah, jarak titik P ke rusuk TR adalah PO. Nah, untuk mencari PO, bagaimana caranya? Lihat segitiga mana yang memuat P dan garis TR. Berarti segitiga TPR. Kita buat segitiga TPR. TPR. Nah, ini T, ini P, ini R. Nah, kita lihat berapa panjang TP 8. Panjang TR 8. Lalu panjang TO, nah ini dia. Syaratnya apa? Tegak lurus. Ini. Berarti apa? Berarti dengan demikian maka PO merupakan apa? Tinggi dari segitiga PTR. Nah, karena panjang TR tahu, panjang PR jauh, TP jauh, ini sebagai tinggi, maka untuk mencari PO bisa dikaitkan dengan apa? Alas kali tinggi. Nah, neta luas. Ya. Berarti luasnya 1. Mencari luas TPR adalah setengah kali alas kali TR kali tinggi PO. TR-nya tahu, PO-nya belum, tidak akan dicari. Berarti harus tahu lagi luas segitiga ini ya, TPR, dengan cara mencari luasnya bukan dengan rumus setengah alas kali tinggi, tapi yang mana? Diketahui ketiga sisinya, maka gunakan rumus apa? Akar dari S kali S min A kali itu kan ya. Atau dengan cara lain, mencari PO menggunakan pemisalan ini nih, misalnya TO misalkan X ini ya, misal TO sama dengan X, maka berlaku Pitagoras ya. PO sama dengan mana? Sebagai PO sebagai sisi miring sisi penyiku kan, berarti PT kuadrat akar dari gitu ya, PT kuadrat dikurangi TO kuadrat. Nah ya, berarti sama dengan akar dari PT 8 kuadrat 64 dikurangi X kuadrat. Di sisi lain, mencari PO dari segitiga PRO, siku-siku di O. Berarti PO sama dengan akar dari ya mana? Ya PR kuadrat atau RP kuadrat dikurangi RO kuadrat. Berapa panjang RP? Nah, ini RP. Nah, ternyata RP atau PR adalah apa? Diagonal bidang PQR. Itu berapa? Ini kan 4. Jadi diagonalnya berapa? Cukup rumus 4 akar 2. Berarti 4 akar 2 dikuadratkan. 4 akar 2 dikuadratkan itu dikurangi panjang RO. Karena TO-nya X, maka RO berapa? 8 dikurangi X dikuadratkan. Itu diseranakan. Udah sampai itu aja ya. Nah, karena PO yang atas dengan PO yang bawah itu sama, berarti berlaku yang ini sama dengan yang bawah. Ya. Berarti akar yang ini sama dengan itu. Akar 64 min X kuadrat sama dengan akar dari 4 akar 2 dikuadratkan dikurangi 8 min X dikuadratkan. Begitu. Bikin akarnya dengan cara gimana? Kedua ruas dikuadratkan. Maka muncul 64 kurangi X kuadrat. Sekaligus ini hilang akarnya. Lalu kuadratkan 16 kali 2 dikurangi. Ayo uraikan. 64. Terus ya SMP, pelajaran SMP. Min 16 X kan itu ya. Karena di depan min berarti plus.
plus 16x. Nanti itu ya 16x. Terus itu nah plus x kuadrat, karena ini min jadi min x kuadrat. Tuh jadi harus x min x kuadrat ini kalau ini pindah ditambah dengan x kuadrat jadi 0 ya. Tambah x kuadrat jadi 0. Terus dia berapa? 32. Yang ini dikurangi 64. Nah, sebelah. Ini 64 ya. Udah kita susun di sini. 64 yang ini ya. Terus ini dikurangi yang ini 32 tuh. Terus yang ini jadi plus 64 sama dengan 16x. 64 kurangi 32 ya 32 tambah 64 berapa? 96 sama dengan 16x. Pindah ke dia ya. Jadi x sama dengan ayo 96 dibagi 6 ya berapa? 16. Benar ini 16 cambung. Oh iya 16 x nage seberapa tadi? 8. Berarti ada kesalahan nih. Coba lihat. Ini 16 kedua 32 kurangi 32 ditambah 64 16x. 16x. 64 jadi 64 kurangi 32 64. 96 36 16. Wah salah balikan dia salah. PO mana PO tadi? PT kuadrat dikurangi TO kuadrat 64 dikurangi E kuadrat. Nuka 2 PO nanti dia PO sama dengan PR kuadrat atau RP kuadrat dikurangi RO kuadrat. Berapa RP? Nah, RP ini RP atau PR. PR adalah diagonal, berarti 4 akar 2. 4 akar 2 dikuadratkan dikurangi 8 min X dikuadratkan dengan 64 min X kuadrat sama dengan akar dari bukan itu ya 64 min X kuadrat sama dengan akar dari 4 akar 2 dikuadratkan min 8 kurangi X dikuadratkan sama dengan 64 min X kuadrat min 16 kali 2 udah dikurangi 64 ditambah 16x dikurangi X kuadrat. Udah coret ya. Ini kan 64 kurangi 32 ya 64 ini 16 berarti 64 kurangi 32 ya 32 tambah 64 96 16x. Ya ulangi kita dari awal. Ngengong mana ini hapus dulu, hapus semuanya. Itu kebahas ya, salah. Balik lagi. Jadi ini 5 dengan panjang besok berapa tadi? 4 ya, di 4 drop
Dimas T PQRS T Ing T P Q R S dengan PQ 4 berarti QRG 4. Dia TP 8 berarti TR pun 8. Garis P jarak garis titik P ini ke TR tadi mah titik A data ya berarti ke jarak titik P ke TR. Siku namanya O berarti PO. PO hapus dulu, hapus hapus ya. Berarti segitiga apa tuh? Mungkin enggak panjang kita 8 ya. Oh iya, opa lebih pendek ya. Iya. Nih kita gambar TR nya di bawah. Nah, ini TR kita buat segitiganya. Ceret. Siku di mana? Salah. Kita gambar TPR. Ya. Buat TPR. Ya. Nih, dia TPR. T di atas. Kok T ini boleh lah. Iya TR, iya TR berarti iya P. Bahwa TR adalah X 8 ya, 8. Lalu P ke sini namanya PO. Lalu panjang TR 8. Lalu PR, mana PR tadi? Ya, TP 8. Panjang PR, ayo PR adalah 4 akar 2. 4 akar 2. Panjang PR masih agak. Jadi segitiganya dengan ini pemahamannya gitu liur ya. Kita gambar ini segitiga
PTR. Ini iya T di atas, P di sini, R di sini. TP 8. Lalu apa? PR 4 akar 2. Oh, berarti panjang mana? Panjangan kene ieu ya. Jadi kadilah. Nah, kira-kira kadi nah, itu. Jadi gambarnya itulah. Ya ampun. Ampun. Nah, ini. Nah, dia 4 akar 2 itu ini PR. Lalu TR. Nah, TR juga berapa? 8. Terus jaraknya adalah PO. Jadi di PO. Nah, kudu siku-siku. Misalkan TO tadi adalah sama dengan X. Maka panjang PO sama dengan akar dari TP kuadrat dikurangi TO kuadrat sama dengan akar dari TP kuadrat 8, jadi 64, 8 kuadrat dikurangi X kuadrat. Dari sini dari POR, PO dengan akar dari PR kuadrat dikurangi RO kuadrat sama dengan berapa panjang PR? 4 akar 2 dikuadratkan, jadi 16 kali 2 dikurangi RO berarti 8 dikurangi X dikuadratkan. Nah, maka berlaku PO sama dengan PO dan iya jumlah ganda. Berarti akar dari 64 min X kuadrat sama dengan akar dari ini 32 min 8 min X dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan jadi 64 min X kuadrat sama dengan 32 dikurangi 64 min 16X plus X kuadrat. Buka kurungnya 64 min X kuadrat sama dengan 32 min 64 terus plus 16X terus min X kuadrat. Nah, karena ini X kuadrat minnya, ini min X kuadrat di 0 ya. Tinggal dia tadi. Nah, dia 64 dikurangi yang ini 64 dikurangi yang ini 32 dikurangi yang ini beri tambah ya, tambah 64 sama dengan 16 kenapa 32 ya 32 jadi 96 sama dengan 16 berarti X sama dengan 96 dibagi 16 sama dengan berapa ini? Sama dengan 16. Berarti X-nya 16. Umumnya X 16. Berarti kan di 16. Ini kan 8. Nah, baru ini 16. Berarti coba PO sama dengan akar dari 16 salah ya. 3 66 ayo hitung ke salah 6 jadi PO sama dengan 8 dikurangi 6 pakai akar
sama dengan berapa? 2 sama dengan 2. Nah, itu pertanyaan sekarang. Jawaban sekarang mana? Itu ya. X PO 6. Salah. PO sama dengan akar dari PO sama dengan ini nih, PO sama dengan akar 64 dikurangi kuadrat berarti dikurangi 36 sama dengan akar dari berapa? 28 4. Nah, dikuadrat 64 dikurangi 36 14 kurangi 6 8 tinggal 5 jadi 28 di akar sama dengan 2 akar 7. Lelet pisan. Nah itu teu aya. Tayo lah. Itu mana tayo tah. Tuh dulu sejam. Lanjutkan dengan nomor 4. Diketahui kubus ABCD dengan rusuk 6 cm jarak ke garis AG. Mana kubus? Nih, bawah. Iya. A B C D E F G H. Panjang rusuknya 6, berarti 6. Jarak titik E ke garis AG. Mana E? Nah ini E. Ke garis AG mana? Nah ini. Nah, kedudukan garis AG dalam kubus ini sebagai apa? Diagonal ruang. Yang panjangnya rumusnya kemana? 6 akar 3. Terus karena yang dicari adalah jarak E ke garis AG, maka kita perlu memperhatikan bangun EAG. Yaitu bangun apa? Segitiga. Jenisnya apa segitiga EAG? Siku-siku. Di mana? Di E. Nah, mari kita gambar. Nih, siku-siku di E. Nah, ini E. Ini siku-siku. Ini G. Ini A. Mana jaraknya? Ya ke sini. Nah, siku-siku. Ini nama O. Jadi jarak E ke AG tidak lain sama dengan panjang garis EO. Ya, ngerti? Panjang AE berapa? 6. Panjang EG udah tahu berapa? 6 akar 2. Mengapa akar 6 akar 2? Nah, diagonal bidang. Panjang AG adalah 6 akar 3. Berarti karena ini kebetulan segitiga siku-siku, maka kalau AE dianggap sebagai alas, maka tingginya mana? EG. Berarti ini juga alas. Tingginya mana? EO. Gitu kan? Nah, berarti cek rumus luas. Dari segitiga AEG, hiji setengah kali alas dalam hal ini. AE kali tinggi kali EG akan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kan alasnya AG, tingginya EO. Tuh, ayo. Nah, karena ini setengah dikalikan 2 ruas jadi habis ya. Jadi berarti yang dicari naon? EO gitu. Mengapa EO? Sebab jarak titik E ke garis AG. EO sama dengan AE kali EG dibagi AG. Sama dengan AE berapa? 6 kali EG-nya berapa? 6 akar 2 dibagi AG-nya 6 akar 3. 6 dibagi 6. Jadi tinggal 6 6 1. Jadi tinggal 6 akar 2 per akar 3. Pindah ke dia. 6 EO
sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Saya jawabannya bentuk 3 kali ke akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 6 ya dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 2 akar 6. Nah, ini. Lanjutkan dengan nomor 5. Nah, diketahui kubus juga sama. Ya, kita jawab. Ini kubus. Iya. A B C D ya. A B C D D E F G H. Jarak titik G mana G ini ke diagonal BE, mana BE. Nah, mana jaraknya? Nah, kita perhatikan G titik dengan BE diagonal, maka terbentuklah bangun BGE. Nah, ini kan. Tuh. Ternyata kalau perhatikan segitiga BEG segitiga apa? Karena ini panjangnya 6, berarti BE 6 akar 2, EG 6 akar 2, BG 6 akar 2. Jadi segitiga sama sama sisi, maaf ya. Sama sisi. Nah, jadi kalau ini BE, ini B, ini E, maka ini lagi panjangnya 6 akar 2, semuanya 6 akar 2. Mana jarak G ke diagonal BE? Berarti tadi siku-siku, beri nama saja Pak O. Ya, jika tadi karena di dia mah BEG bukan segitiga siku-siku, jadi jawabnya tidak dengan cara nomor 4, tapi seperti nomor 3. Beri nama saja ini X, berarti EOX kan. Maka sudah, ini udah pasti ya. Karena ini segitiga sama sisi, maka O itu berada di tengah-tengah mana? EB. Jadi nggak jadi ini ya. Ini kurang teliti. Nah, ini. Jadi ya. Karena apa di sini? Tadi karena ini. Karena segitiga BEG sama sisi, maka O di tengah-tengah mana? Di tengah-tengah BE. Koma, dengan demikian EO sama dengan berapa? 3 akar 2. Dengan demikian maka jarak G ke diagonal BE sama dengan GO. Maka GO gunakan dari Pitagoras. Dalam hal ini apa? EG kuadrat dikurangi EO kuadrat sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 36 kali 2 72 dikurangi 9 kali 2 18 sama dengan akar dari 12 kali 8 4 6 kali 5 54 T sama dengan 27 kali 2 sama dengan akar dari 9 kali 6 liurnya dengan apa 54 sama dengan 3 akar 6. Ayo jawaban tuh 5 nomor lumayan ya. Berikutnya Taima statistika. Masih ingatkah kalian rumus-rumusnya? Nah, ini apa nih? Modus. Nah, rumusnya apa? Modus. Diperhatikan diagram berikut. Nah, ada berapa kelas? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kelas pertama
Frekuensinya 3, kedua 7, kelas ketiga 14, kelas keempat 16, kelas kelima 8, kelas terakhir 3. Ada berapa kelas tuh? 2, 3, 4, 5. Kelas pertama ini tulisan 12, 17, 22, 27 masing-masing sebagai apa? Ini sebagai titik tengah. Ya kan? Sebagai titik tengah. Nah, berarti kalian bisa menentukan ini. Berapa ini nilainya? Disebut apa ini? Disebut tepi kelas. Ya kan? Disebut tepi kelas. Nah, karena ini 12 adalah batas bawah, nah jadi titik tengah. Kelas 1 adalah 12. Titik tengah kelas 1 12. Lalu kelas kedua 17. Maka terjadi selisih, yaitu berapa? 5. Nah, ini disebut dengan apa? Lebar atau interval. Berkelas interval. Dengan demikian, maka kalau ini 5, nah, maka dari sini ke sini pun berapa? 5. Maka mestinya ini supaya 5, maka tambah ke sini berapa? 2, jadi berapa? 14, ke sini mundur 2, jadi berapa? 10. Jadi 10 sampai dengan 14. Nah, itu mana apa? Batas bawahnya. Karena ini mah histogram, maka harusnya apa ini? Tepi. Nah, ya kan? Ya, berarti karena 5, maka batas bawah BB kelas pertama adalah supaya 5 ya. Jika dia muncul ke 2 kali 2 jadi 10. Batas atas kelas pertama berapa? Jadi 14. Nah, itu berarti tepi. Nah, ada sebenarnya tepi bawah. Tepi bawah kelas pertama. Ada berapa? 9,5. Kalau yang ini tepi atas. Tepi atas kelas pertama berapa? 14,5 gitu. Nah, karena yang ditanyakan adalah modus, maka lihat ada modusnya nilai terbesar, yang frekuensi terbesar. Modus adalah nilai yang sering muncul. Berarti kelas berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, kelas ke-5. Nah, berarti kelas keberapa? Kelas keempat. Berarti berapa tadi bawahnya? Nah, kita dulu modusnya MO TB plus ayo D1 dibagi D1 tambah D2 kali interval atau panjang kelas. Nah, dengan tinggal hitung TB-nya. Karena ini 727 mulu kali 2 jadi 25. Maka TB-nya adalah 24,5. Sehingga tadi B ya. Ditambah D1 selisih tak? Nah, berarti 2 dibagi D1 2 ditambah D3. Nah, ini 16 ke 8 kali panjang kelasnya tadi berapa? 5. Dengan 24,5 ditambah 2 per 10 kali 5 sama dengan ini 1 kan ya, 10 per 10 ini 25,5. Ya begitu, terima kasih karena sudah waktunya habis. Jadi mohon nanti kalian kerjakan nomor berikutnya, yaitu ini nih ya. Nomor 2, terus nomor lagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Matrik ya. Masih banyak ya. Nah, karena waktunya habis, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan dalam buku modul semuanya. Mulai dari kelas 1, 2, sampai dengan kelas 12. Ya, mohon maaf atas segala kurangnya. Akhir lisan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.